Dan daging Yesus apa artinya? Daging itu asalnya adalah firman. Firman menjadi daging. Nah, penerobosan ini ada mengerti sesuatu dunia yang tidak kelihatan datang ke dunia yang kelihatan, dan kebenaran yang tak pernah berubah itu telah kunjung di dalam dunia yang penuh dengan perubahan ini. Nah, manusia bedanya agama dengan keselamatan adalah di dalam agama manusia mencari firman, di dalam keselamatan firman mencari manusia. Firman mencari manusia, akhirnya firman menjadi titik tolak. Manusia mencari firman, manusia menjadi titik tolak. I am seeking for the truth. Aku mencari kebenaran. Yang mencari siapa? Aku. Yang dicari siapa? Kebenaran. Titik tolak di mana? Di sini. I am seeking after the truth. Aku sedang mencari kebenaran. Yang mencari aku, yang dicari kebenaran. Di dalam hal ini manusia menjadi inisiator dan kebenaran menjadi objek yang dibutuhkan saja. Because I need truth. Aku mencari kebenaran. Kalimat ini adalah kalimat yang paling agung yang boleh kita dengar daripada tuntutan manusia. Tetapi di dalam kalimat ini, dia bukan cari makan, bukan cari muka, bukan cari kuasa, mencari kebenaran. Agung sekali. Di kalimat ini mengandung beberapa fakta. Pertama, dia mengaku dia bukan kebenaran. Betul? Saya bukan kebenaran, saya cari kok. Kedua, ini membuktikan dia memerlukan kebenaran. Betul? Saya bukan kebenaran. Nah, saya perlu kebenaran, maka saya mencari kebenaran. Nah, ini membuktikan kebenaran yang lebih besar dari dia. Karena kebenaran dituntut supaya mengisi kebutuhan. Kebenaran itu akan memuaskan dia. Bukan dia yang melengkapi kebenaran. I need truth. I'm seeking the truth. I'm lifting up truth. I am defending truth. Kebenaran yang menyukupi, yang melengkapi, yang menyempurnakan manusia itu bukan hanya melengkapkan, menyempurnakan karya sendiri. Kebenaran itu melengkapi kepuasan dari seluruh umat manusia. Maka dia sanggup mengisi kebutuhan semua manusia. Dia lebih besar daripada semua manusia. Nah, itu pasti bukan manusia, dia itu Allah. Maka Alkitab telah mengadakan sesuatu pengertian jauh lebih tinggi dari semua agama, yaitu the truth is God, and truth to satisfy the need of the whole world of man, and the truth initiative himself come to seek after man. Kebenaran itu besar, kebenaran menyukupi semua orang. Maka kebenaran lebih besar dari semua orang. Kebenaran itu pasti tidak terbatas. Kalau kebenaran melampaui semua orang, mengisi kebutuhan, memuaskan kebutuhan semua orang, dan dia melampaui semua orang yang tidak terbatas, dia pasti bukan manusia, dia Allah. Tetapi kebenaran diidentikan dengan Allah. Ini yang tidak ada di agama. Karena agama menganggap ada Allah yang berada di awan-awan atau di mana, tetapi tidak menggabungkan kebenaran is God. Yohanes pasal 1 mengatakan dari permulaan adalah firman, dan firman beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari permulaan firman beserta dengan Allah. Itu berapa kalimat sudah melampaui semua pengertian agama. The truth is God, and truth is with God, and truth is coming to seek after man. Pasal pertama, firman itu Allah, firman beserta dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dari permulaan dia sudah ada, dan dia beserta dengan Allah. Ayat 14, firman menjadi daging. Maksudnya firman menjadi daging bukan secara kebenaran itu datang secara inisiator. Dia bertitik tolak pada diri sendiri. Start from he himself. As a starting point, he comes. Dia datang dari tempat dia sebagai firman, sebagai Allah, mencari manusia, dan dia mencari manusia, akhirnya dia menjadi daging. Ini ajaib luar biasa. Ini saya kira orang seperti Yohanes dikasih 100.000 gelar doktor nggak cukup. Karena dia punya ajaran jauh lebih dari Plato, daripada Sokrates. Cuma kita baca kitab ya, baca, ngerti pokoknya lewat. Mari kita menerobos batas, dan Roh Kudus yang membawa kita keluar dari kesempitan dan keterbatasan letterak. Karena Paulus berkata,
harafiah mematikan, makna kerohanian menghidupkan. Kalau kita baca seperti orang Yahudi, dia baca, dia belajar, dapat SKS, lalu tumpuk sebanyak mungkin, akhirnya mendapatkan diploma akademik. Orang akademik yang puas diri dengan apa yang sudah dia raih, tetapi tidak pernah mengerti apa yang dicerahkan oleh Roh Kudus, dia tetap adalah akademik yang mati, karena harafiah itu mematikan. Firman dan daging digabungkan dengan Kristen, yaitu Allah mau serta dengan manusia. When the word of God became flesh, it means God is in man. God is limited in the human form. Allah terkurung di dalam bentuk manusia. Allah yang adalah roh sekarang menjadi daging. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang kekal menjadi sementara, yang bersifat yang tidak rusak berada daging yang kelihatan bisa rusak. Paradok itu membuat manusia bingung. Maka apa artinya dagingmu boleh dimakan? Apa artinya darahmu boleh diminum? Engkau seorang gila, engkau seorang kerasukan setan. Perkataanmu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun. Pokoknya siapa yang akal budinya sehat pasti menghina kamu. Tapi mereka tidak sadar, di belakang kalimat dagingku boleh dimakan, berarti firman itu bukan hanya untuk dimengerti, ditelan sampai menjadi sebagian hidup. Di dalam kitab suci berapa kali malaikat memberikan gulungan kitab, suruh Nabi makan. Bagaimana makan? Makanlah gulungan kitab ini. Setelah dimakan, maka saudara-saudara, berarti firman masuk ke dalam hidupnya. Nah, ini artinya sebenarnya sudah pernah tertulis di dalam kitab-kitab yang lama. Makanlah gulungan kitab itu. Berarti terima firmanmu. Menerima bukan dari telinga, menerima dari mulut. Menerima mulut berarti menerima sampai menjadi sebagian hidupmu. Kita dengar firman Tuhan itu hanya menjadi pengetahuan yang masuk kuping, atau mendengar firmanmu sebagai satu makanan rohani yang masuk ke dalam jiwa, di spiritual kita. Lalu makanan biasanya kalau sudah masuk mulut, dia akan mulai masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam seluruh tubuh dan menjadi sebagian dari hidupmu. Apakah firman yang kita dengar bertahun-tahun dalam menjadi sesuatu gizi yang menjadi sebagian hidup kita? Apakah firman yang kita mengetahui hanya untuk menjadi syarat untuk mendapatkan SKS lalu lulus sekolah teologi? Beda sekali bukan? Saudara-saudara, makan firman. Dagingku boleh kau makan. Jangan dimengerti makan daging ini. Bukan. Firman menjadi daging. Kebenaran sudah berada di tengah kita. Dan ini namanya Immanuel. Immanuel. Manu itu akar dari istilah manusia. El, Elohim. In, menjadi. Immanuel, Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging. Kebenaran beserta dengan kita. Pada waktu Petrus jabat tangan dengan Yesus, itu dia berjabat dengan Immanuel. Pada Yohanes mendengarkan perkataan Yesus Kristus, dia mendengarkan Immanuel. God with us. God is in the midst of us. God became flesh. Dan kita mendengar firman, bukan mendengar secara membabi buta, mengerti dan menerima seperti makanan. Ini artinya makanlah dagingku, sesudah minumlah darahku. Minum darah paling gampang dimengerti, yaitu pada waktu perjamuan suci kita minum, itu minum darah. Makan daging yaitu perjamuan suci, kita makan roti itu. Tetapi yang disebut firman itu daging, yang disebut darah itu hidup. Karena engkau tidak boleh minum darah, karena hidup ada di tengah darah, atau di dalam darah adalah hidup. Demikian di dalam Pentateuch, yaitu kitab Musa, dikatakan manusia tidak boleh makan darah karena di dalam darah itu ada hidup. Nah, itu darah itu mengandung kode-kode, mengandung unsur-unsur yang Tuhan cipta di dalam dan tidak boleh buka. Sehingga simpansi melahirkan simpansi, monyet melahirkan monyet.
Tidak ada yang monyet melahirkan tikus. Tidak ada yang kucing melahirkan harimau. Dan semua penemuan dari medis ini membuktikan satu ayat dari Alkitab. The life is within the blood. Itu sebab perjanjian lama mengatakan jangan minum darah. Nah, kalimat ini kalau diterapkan untuk mengerti kalimat Yesus Kristus, makanlah dagingku, minumlah darahku, engkau langsung katakan dia gila. Tetapi karena hidup ada di dalam darah mengandung hidup, seperti apa yang dikatakan 3.500 tahun yang lalu oleh Musa. Ini berarti justru kita perlu hidup Yesus Kristus, yaitu darahnya yang mengandung hidup, yang dialirkan mengganti kita. Dan dia mati di atas kayu. Saudara-saudara, dia datang berdaging untuk apa? Untuk boleh berdarah. Dia berdarah untuk apa? Untuk membagikan hidup kepada kita. Nah, ini pengertian begitu rumit dan begitu superior. Justru Yesus tidak memberi penjelasan. Kadang-kadang khotbah kita ya terlalu jelas sampai tidak ada satu yang memberikan lingkup atau memberikan lowong untuk manusia boleh berpikir. Yesus memberi leave some vacuum, some space for your imaginative understanding. Tetapi orang akademik yang sudah terikat oleh semacam sistem logika, mereka tidak mau lagi memikir, tidak mau terima. Pokoknya yang saya sudah belajar dari akademik saya betul, yaitu Torah Musa. Kau orang Galili, ngomongnya ngawur, kau orang gila, kau rasuk setan. Jadi tidak ada pertemuan. Waktu Yesus mengkhotbahkan tentang I am the blood and my flesh, you should eat it and drink from it. Mereka tak bisa ngerti. Mereka mengatakan, loh ini siapa sih ini? Bukankah ini anak Yusuf kan? Dan ibunya namanya Maria kan? Kan, apa itu artinya? Kita sudah ngerti dia kok. Nggak usah belajar lebih banyak. Dia kan itu ya kan-kannya. Dia kan anaknya Maria toh, ya suaminya Yusuf toh, katanya Nanika beranak toh, kurang ajar toh, ya. Saudara, orang Yahudi mendengar kalimat-kalimat Yesus, konsepnya sama. Kamu turun dari surga. Bukankah mamamu itu Maria? Bukankah suaminya Yusuf? Tukang kayu itu loh, tukang kayu. Yang ada di kota Nazaret, kita tahu kok. Adiknya juga namanya tahu. Kadang-kadang main di rumah encik saya itu semua kita kenal. Dan kamu siapa? Kamu roti surga. Roti. Kamu daging roti. Kamu turun dari surga. Siapa ini? Kalau tidak makan daging, engkau tidak ada hidup kekal. Kalau tidak minum darahmu, engkau tidak ada hidup yang kekal. Ngomong apa itu? Saudara-saudara, mereka melihat Yesus dari lahiriah. Mereka menghina Yesus, tidak mengerti arti sesungguhnya. Apa yang dikatakan Yesus di pasal 6, 7, 8. Ini mempunyai banyak hal yang tak pernah dikatakan oleh siapapun di dalam pendiri-pendiri agama. Kalimat-kalimat yang begitu tinggi dan begitu sulit dimengerti. Tapi sesungguhnya kuncinya yaitu firman menjadi daging. The word became flesh. God appeared himself in a human form. Ini perlu iman. Maka Paulus mengatakan ini rahasia yang paling dalam, paling besar. Itu Allah menyatakan diri sebagai manusia.